Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu jamaah Majelis Talim Ummahatul Muslimin RT 1 RW 7 yang hadir pada malam hari ini, yang sudah tentu semuanya saya hormati ya Bu, dan insya Allah mudah-mudahan kita sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama kepada Bapak dan Ibu Bagio sekeluarga selaku Sohibul Bait pada malam hari ini, juga Ibu Maya selaku pimpinan, para pengurus yang lain yang sama-sama kita hormati, yang insya Allah mudah-mudahan juga Allah memberkahi kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ibu-ibu, hari ini kita agak geser ya, jadi malam minggu pengajiannya Bu ya. Tapi tetap ini masih di awal tahun baru kata orang-orang mah. Tapi buat saya mah sama aja sih. Karena yang kemarin tua sekarang masih baik tua. Serius Bu, saya mah nggak pernah open sama yang namanya tahun baru. Mau bawa tahun baru Islam ke, mau Masehi ke, saya mah nggak pernah open. Masa bodoh, benar. Karena sebetulnya begini, maaf ya, dalam Islam itu penyebutan tahun baru itu ya sama sekali nggak ada sebetulnya. Bahkan doa awal tuh Bu, awal tahun ya yang dibaca sama kita tuh kalau bulan apa sih, bulan Muharram ya, itu kan bukan doa Nabi Bu, bukan. Jadi gini, Nabi itu wafat ya, ketika beliau wafat itu belum ada penanggalan Islam, belum ada. Islam itu Bu mulai ada penanggalannya zaman Khalifah Umar. Jadi hampir pasti nggak mungkin dong ya kan doa Nabi tentang tahun baru itu ada, nggak mungkin, karena ketika beliau wafat itu belum ada tahun baru Islam ya. Makanya saya mah nggak pernah open. Orang-orang pada berdar oh saya mah udah ke Los Angeles, mimpi tidur benar. Kemarin bocah berdar saya benar kagak ya, tidur bener jam 9, bangun-bangun jam 3 ya. Pokoknya biasa aja gitu Pak ya. Kenapa biasa Bu Abosaf? Ya karena seperti itulah kenyataannya. Tidak ada hal-hal yang sifatnya ajaib Ibu ya. Ya mungkin kalau ada keajaiban kali gitu ya, bolehlah kita tungguin mah. Kali ibu-ibu gitu ya, begitu jam 12 malamnya trompet jadi perawan lagi kan ajaib tuh. Ya Masya Allah Bang, gua perawan lagi. Wah tungguin dah. Saya suruh dah, ayo Bu tungguin tuh jam 12 malam. Ya, jangan sampai lewat ya, tiup trompet Bu, jadi perawan lagi. Ini cakep dah. Ya, atau yang sakit bertahun-tahun gak sembuh-sembuh Ibu ya, umpamanya gak bisa jalan, bujuk bisa lari. Ya Bu ya, yang udah ompong, giginya tumbuh lagi. Kalau emang begitu mah tungguin dah. Emang saya suruh Bu ya. Kita kan gak ada kan ya, sama aja kan? Ya udah biasa aja. Ibu, alih-alih kita rayakan tahun baru Bu, ini kalau kata saya Bu ya, kalau misalnya lebay amat lu bosan ya, masih begitu lagunya. Alih-alih kita rayakan, mendingan kita merenung. Karena siapa yang tahu ya, tahun baru kita sambut sering bikin hebohnya, justru di tahun yang itulah kita akan dijemput oleh malaikat Israel. Ya Bu, kita sambut-sambut tahun barunya Bu ya, kita madang-madang sampai jauh-jauh malam Bu ya. Sampai ada sebagian orang yang boro-boro sembahyang subuh ya, bahkan dia sampai nggak sembahyang subuh sih. Ya Allah Bu, tersambut-sambut di tahun dengan meriah luar biasa. Di tahun itu juga rupanya umur kita selesai. Bisa begitu Bu? Bisa, siapa yang tahu Ibu ya. Anak kita ini kan makin hari bukan makin muda, makin menua Ibu ya. Umur makin pendek, kesempatan makin sedikit, tapi PR masih. Coba dah Bu, kalau umpamanya umur Ibu, saya pukul rata aja ya, kalau lebih kurang mohon maaf deh. Saya 50 nih umurnya, umur kita 50 nih, kan hampir nggak mungkin Tuhan tambah gocap lagi Bu. Jarang banget dah, jarang. Paling panjangnya ibu saya kita dikasih umur 80 begitu ya. Kita sekarang gocap pakai umur kita tinggal 30 ya.
ya kan masih banyak kan yang udah kita pakai. Kalau 80 beneran, nah tahu itu. Bagaimana kalau cuma 70 ternyata, lah kan tinggal 20. Ya kalau 70, bagaimana kalau kayak nabinya? Berapa nabi kita Muhammad? 63, tinggal 13. Kalau 13 Pak ya. Bagaimana kalau 53? Jadi kesempatan makin sedikit, umur makin pendek, PR masih banyak. Kita kan ngejar ini Bu, ngejar tiket terusan masuk ke dalam surga. Ibu ya, makanya buat kita nih yang umurnya, mohon maaf Bu ya, nggak bisa dibilang muda lah barangkali, harus pandai-pandai mensiasati. Makanya Ibu dalam sebuah amalan atau ibadah, kalau bisa ambil pokok-pokoknya aja. Contoh gini dah Bu, Ibu kalau misalnya di rumah Ibu ada ular apa ular sih? Kalau dulu kata kita ular itu kecil, ular itu gede. Ternyata sama aja ya, ular itu besar ya. Ada ular kan di rumah Ibu nih. Ibu kira-kira apa Ibu pukul biar ini ular cepat lumpuh atau mati atau nggak bahaya? Apa kita pukul kepala kan? Ya. Ibu gencet palanya, Ibu injak, pokoknya palanya dah gitu ya. Kenapa? Itu kan paling pokok. Kita pegang buntutnya, umpama kata gitu ya, kan balik palanya, sah, gitu kan? Pala dong kita ambil. Nah, sama juga kita ada perlu nih sama warga kata satu. Ya, Ibu nggak usah repot-repot mengundang atau orang. Cukup ngomong sama Bu RT, Pak RT atau Bu Maya, ya kan? Kita ambil tuh pala-palanya Bu ya. Sampaikan Pak, sampaikan Bu. Besok ke rumah saya ada acara syukuran, gampang. Pegang palanya, ya kan? Makanya sama kayak ibadah, akhlak juga ada kepala-kepalanya. Ibu pegang aja palanya, yang lain pada karena kalau kita ambil semuanya Bu, takutnya nggak cukup waktunya. Ya kan, tinggal sisa. Jadi kita ini manusia sisa. Ya, tinggal 30, tinggal 20, sisa udah. Masih belagang muda bela. Jangan Bu, kalau kita belagang muda takutnya begini kan, tenang aja, masih ada besok, tenang lah ya. Kan begitu jadi mundur, enggak dah ya. Apa tuh bahasa pertama nih Bu nih? Ya, Ibu, kalau ibadah itu ada biangnya Bu. Jadi di samping Ibu ibadah yang lain ada biangnya ibadah. Apa betul biangnya ibadah? Biang ibadah itu adalah dosa yang sedikit. Kenapa Pok? Karena ada orang ibadahnya banyak, dosanya banyak juga. Ya, sama aja kayak orang minum madu ya. Minum madu dia dorong pakai baygon. Bahkan hampir nggak guna juga, Ibu ya. Iya, kalau madu lebih kuat pengaruhnya, dia selamat ya. Bagaimana kalau baygon yang lebih kejam nyampe duluan? Berarti. Makanya kalau ada orang rajin zikir, Bu ya maaf ya, rajin ngaji, baca Quran, pokoknya mantap lah gitu ya. Tapi lisannya masih rajin juga nelanjangin aib orang, ya begitu kira-kira. Jadi dikurangi dosa kita Bu. Bagaimana caranya? Istighfar banyak. Ibu cari Bu, orang sekolong jagat nggak ada yang nggak punya dosa, nggak ada yang nggak punya dosa. Mau kemana Pok? Gue mau ngaji di umatul muslimin. Siapa gurunya? Jika temennya, iya jangan Pok. Apa banyak dosa dia mah? Emang bener Bu, saya banyak dosa dan saya bersyukur merasa banyak dosa ketimbang orang punya dosa merasa nggak punya dosa. Banyak Bu, tapi saya kurangi dikit-dikit. Pakai apa tuh? Istighfar, Ibu ya. Istighfar. Maaf Ibu ya, kalau emang bisa ditiru-tiru ya. Saya itu punya target sehari istighfar saya mesti 500 kali. Target ya. Ya, kenapa? Karena saya banyak dosa. Dosa omongan, Ibu ya. Dosa sikap, dosa terlambat datang ke tempat pengajian. Ya, pokoknya banyak lah. Ya, 500. Bisa bosan segitu banyaknya. Nah, karena gampang. Akan ada ini tuh counter. Kalau zaman dulu maka pakai tasbih mak. Kita isi kalau enak-enak karena ngelenggut, tasbih jatuh. Udah berapa tuh ya? Karena enak udah begini. Ya Bu, jangan panjang-panjang, ini aja gitu banyak. Astagfirullahaladzim, itu cukup. Berkali-kali Bu, itu kita kurangin tuh. Ya, kalau kita nggak begitu apa? Makin banyak, banyak kurangin. Ya Bu ya, kalau sama Allah Bu ya. Nah, kalau sama manusia, ya nggak mau ini mah. Ya kita kudu minta redo. Ya, saya sama bini punya salah, ya saya
saya minta redonya. Kita cari perkara yang dia suka itu apa. Umpamanya ujuk-ujuk orang laki nih ngebantuin bininya urusan dapur, itu bagus tuh, dia redo kan. Nah itu insya Allah cara kita begitu ya. Jadi kita kurangi dosa, karena mengurangi dosa itu termasuk induknya ibadah. Banyak sholat, banyak ibadah, kalau banyak dosa juga kan balapan berdua, ntar ibadah duluan, ntar dosa duluan, ya begitu ya terus. Iya, kalau pas kita mati yang di depan ibadah kita alhamdulillah, bagaimana yang di depan mau dosa kita? Istighfar ibu ya, istighfar bu ya. Kenapa? Karena kata Nabi begini, beruntung orang yang nanti di hari kiamat begitu dia buka rapot amalnya Bu Epi, dia menemukan di sana kalimat-kalimat astagfirullahaladzim. Saya pengen begitu nanti di hari kiamat begitu saya disidang sama Tuhan. Nih kata Allah buku lo baca tuh, saya bacakan alhamdulillah banyak kalimat-kalimat astagfirullahaladzim ya Bu. Jadi bicara dosa mah nggak ada yang nggak punya dosa, semuanya punya. Ya, pokoknya gue mau ngaji, gue mau belajar sama guru yang nggak punya dosa ada. Si Gina noh, anak saya yang bontot Masih baik. belum punya dosa. Ya, ibu cari dari melek mata sampai merem mata lah gitu ya, cari tuh sekolah jagat kalimat guru yang nggak punya dosa ada nggak? Ya kan. Ya Bu ya, biasa itu mah Bu Maya dosanya ada, banyak Bu. Ada. Bagus ya, tapi kita kurangi. Jangan bilang banyak doang. Banyak nggak? Banyak. Yang terpindah ya dosanya. Katelin sedikit-sedikit dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Cari redo orang-orang yang pernah kita zolimin umpamanya sama suami gitu ya. Nah, kita minta redo. Ya, bagaimana caranya? Ya, kalau emang kita bilang maaf agak gengsi, ya bikin dia senang aja. Apa yang dia suka, apa yang dia minta kita kasih beda. Ya Bu ya, umumnya dia pulang, ibu tinggal daster doang gitu. Hari itu, ya kan? Dia nggak pakai diminta itu ibu lah. Ngapa lu? Kata laki lu, ngapa lu? Udah begitu beremannya, kami minta dari suami. Terserah ya. Terus laki-laki juga Bapak Gio ya. Kita laki-laki juga ego juga bantu gede. Ada Bu orang laki yang bilang gini sama saya, Ustaz, lanang malanang modal masing-masing ada bagiannya, ada kerjaannya. Jadi gini, mulanya nih, saya di komen gara-gara saya beli gas melon, itu kan habis itu gasnya tuh, ini saya masak. Puasa beli gas ya? Iya. Oh puasa beli gas buat ini. Lah, emang apa? Seperti gitu kan ya? Saya mah dari nikah pertama sampai sekarang anak saya udah mau 3, saya mah nggak pernah beli gas buat ini. Emang apa lo? Saya kata gitu. Itu mau sama ada Pak Ustadz baru urusan lanang. Saya kagak senang begitu. Saya beli gini, Bang, gua mau makan, gua lapar, bini gua mau masak, gasnya habis, ya gua beliin lah. Daripada gua Ramadan, gua begitu ya. Iya kan? Lagi musil apa sih lo? Kalau saya beliin gas buat bini saya itu nggak masalah. Yang masalah kalau saya beliin gas bini orang, janda lagi. Nah, tuh baru bahaya tuh. Itu masalah besar itu. Ya kan? Saya ngangetin jemuran barangkali gitu ya, karena musim hujan Bu ya. Ini saya pergi gitu kan, jemuran dia banyak, ada dasarnya, ada mabu ya, ada bahannya. Itu gua angkatin. Bini gua nggak masalah. Masalah itu kalau saya ngangkatin jemuran bini orang. Wah, rajin amat tuh guru. Masya Allah, bunyi bini orang yang kata dia itu masalah. Itu yang begitu-begitu pembagian kadang-kadang perlu kita kerjakan Pak sebagai laki-laki ya kan? Kenapa? Biar apa sih? Tapi kita lebih sah itu lagi kira-kira. Jauh itu wadon. Gak pakai, gue mau nyari gawe gua. Ya elah, kaku amat sih lo. Ada begitu Bu, ada begitu. Masih nggak pernah bosan begitu, masing-masing aja sih mah. Laku amat ini masing-masing begitu bikin anak ngajak-ngajak. Lanang yang begitu sautin, besok bikin anak dewekan lo semua. Bagaimana caranya coba bikin anak dewekan? Jadi kita ambil redonya ya. Apa yang kira-kira dia nggak minta, kita kasih dia redo, itu caranya begitu. Ya, paham ya? Jadi ibu banyak ibadah bagus, tapi banyak ibadah ya dibarengi dengan dosa yang banyak, hampir tidak ada gunanya. Bahkan seperti orang minum madu,
habis itu dia dorong pakai baikon. Ya, kita nggak tahu tuh Bu Maya, mana nih yang menang pengaruhnya, madu atau racun. Kalau emang madu ya alhamdulillah dia selamat. Bagaimana kalau lebih ampuh malah baikonnya, bisa mati. Nauzubillah min. Ya, jadi istighfar. Ibu mendingan merasa banyak dosa, Bu. Nggak apa-apa. Apa? Saya banyak dosa. Emang begitu kita mah. Mendingan punya dosa, merasa banyak dosa, daripada orang punya dosa, merasa nggak punya dosa. Istighfar kok, istighfar mulu. Emang dosaku apaan? Gaplok kan untuk sekalian. Gede kesepnya. Ada head hilap nih, ngomong barangan gitu ya. Bang, udah bang, istighfar mulu. Emang dosaku apa? Ya banyak ibu. Dari kita merem sampai kita merem lagi banyak. Kalau kita jembreng nih, kita hitung-hitung ya Allah dosa kita. Ibadah mau orang seberapa, dosa nambah besok pada hari. Sembahyang 5 kali, istighfar habis sembahyang paling berapa? 3 ya? 3 kali 5 berapa? 15 baru. Ya kan dosanya berapa karo, berapa pengkik. Itu ya, perbanyak istighfar aja. Saya bisa begitu, karena saya gua banyak dosa. Makanya gini Bu, saya nih kalau di grup nih, di grup teman-teman nih, saya dibilang gini, kalau kan saya kan disingkatnya kan Haji Kartomi, JK. Sama teman saya panggil JK. JK mah katanya usaha lempeng, dia mah nggak bakal mau kumpul di mari, ngopi bareng-bareng kita, bener? Saya mah jarang, bahkan boleh dibilang nggak pernah ujung datang kumpul sama teman-teman ngopi sama kongko, jarang, paling nggak pernah. Kecuali ke apa ya, ke Bejelok, itu nggak ketemu, let's kabar, apalagi kita waktu di Eropa berangkat nih, mana ya, mau rumah sana mau kongko, saya nggak pernah. Kenapa ya? Karena yang saya tahu, yang saya amati dan saya alami, Bu Febi, kalau udah kongko sama temen nih, maaf ya, siapapun kita, ustadz apapun kita, omongan mas sama baik. Ya nggak Pak? Yang kagak ada nih jadi ada. Yang kurang panjang dipanjangin, ya nggak? Yang kurang sedap dibumbuin. Kalau ngomongin janda segala macem lah. Karu-karuan dah bener. Serius ya? Nggak beres dah. Dosa saya udah banyak Bu. Saya tuh ceramah itu udah banyak dosanya saya. Saya mau nambah lagi tuh. Makanya saya mah kalau di grup nih, ya JK mah nggak bakal datang. Saya mah kalau kata ke berjuang nih, mau ketemu gitu ya, tuh dia tuh, hampir tuh. Basa-basi dah gitu ya, bentaran dah. Kalau datang nih di rumah khusus gitu ya, kongko ngopi. Jelek lu. Ngomong sini, udah ngomong laki-laki Bu ya. Ngomongin jorok juga kadang-kadang ada, ngomongin janda segala macam lah. Urusan harus enggak. Ya paham ya? Jadi kita kurang-kurangin dah. Yang belum kita kerjain jangan dikerjain. Yang udah kadang bagaimana Bu? Hapus pakai istighfar. Ya itu yang pertama. Yang kedua, induknya akhlak yang bagus. Wah itu akhlak banyak banget Bu. Ibu kalau baca kitab akhlak pusing dah. Banyak benar. Tapi ada biangnya Bu. Apa tuh? Akhlak yang bagus kata para ulama, kemampuan kita mengatur pembicaraan. Mana yang perlu kita omongin, mana yang kagak. Kita kayak punya feeling ya. Pantas ngomong, boleh ngomong atau nggak usah ngomong. Pantas ngomel, perlu ngomel atau nggak usah ngomel. Ya gitu aja Bu. Karena kalau kita nggak atur, kita umbar seenak-enak kita, wah. Lisan itu Bu, kata Al-Ghazali, dosanya aja ada 70 lebih. Nih, apa sih lisan? Ibu kalau sebut banyak waktu, benar. Makanya begitu, kita atur aja. Saat kita nggak boleh ngomong ya ngomong boleh. Ngomong, apa sih namanya Bu? Ngomel, nggak apa-apa. Kalau yang perlu mah ya, kayak gini deh Bu. Nabi kita Muhammad kira-kira udah pernah belum ngomel? Pernah. Orang yang bilang Nabi nggak pernah ngomel, berarti belajar sejarahnya belum tuntas. Nabi pernah ngomel. Kenapa? Emang kudu ngomel. Ibu ya, wah ini mah udah nggak beres nih, ngomel beliau. Ibu ya perlu itu. Nah, tapi kalau emang nggak perlu, ya kayak macam status, maaf Bu ya status nih. Itu kan termasuk cara komunikasi ya. Boleh nggak? Boleh. Memang kalau kita perlu. Kalau nggak perlu juga, ya jangan sering-sering kebangetan apa sih boy? Update. Orang bisa tidur sekampung tahu. Kan si Anu Bang, malam orang bisa tidur. Tahu bayar lo, ada statusnya tuh. Ada boleh. Bener. Nggak
bisa tidur nih gitu ya. Ada foto bantal Bu Epi. Ujuk. Apa urusannya? Salbo, kalau ibu kena musibah, maaf ya, kena musibah nih, ada yang meninggal, apa orang tua, boleh dong status ya? Oke. Atau ibu mau berangkat umroh, undang acara syukuran, boleh dong? Boleh, karena emang kan itu ada semacam undangannya. Lah kalau mules, makan apa kok seblak, orang bisa tidur, bocah nangis mulu lah. Ini tangan ada 5 jari nih, yang sebelah kanan Bu ya. Saya boleh bilang, saya bikin status nggak sampai 5 kali kan? Nggak bisa. Benar, jarang banget. Bu boleh cek Bu, ibu yang punya nomor saya cek. Kapan saya bikin status? Oh, jarang banget. Saya kemana sama bini, makan apa, jalan-jalan kemana, ibu nggak tahu kan? Karena saya nggak bikin status. Orang kita tuh ketahuan mulu. Terus lagi di villa ini, komen mantap villa nih. Lu juga si rese. Ibu ya pakai bikin status. Kalau nggak penting kagak usah. Karena nggak semua orang terima status kita. Ada yang malah ganjen apa ke status begitu kan. Ada yang bilang ujuk orang ngajak-ngajak bermacam-macam Bu. Ya, ini penting ya Bu. Kenapa? Karena terlalu update status pun ini kan kayak kita ngebuka kita punya urusan. Ingat Bu ya. Tidak semua yang ibu rasakan, tidak semua yang kita rasakan orang harus tahu. Ada yang orang boleh tahu, ibu ya. Ada yang orang jangan tahu. Ada yang pribadi Bu simpan baik-baik. Contoh aja Bu ya, contoh aja nih Mbak. Ibu dinas malam sama suami, tanda kutip nih, paham ya? Malam. Ya bapak ya. Malam. Karena si bapak lagi capek. Jadi kurang maksimal dah tuh. Ceritanya kali itu ibu yang menang, si bapak yang kalah. Ya laga doang teplak. Bentar banget rumahnya dah. Mandi ibu kan, begitu pagi-pagi belanja sayur nih. Biasa tuh mama itu ya, sayur nanti yang dijual di gerobak. Kumpul teman-teman dia tuh. Widih, rambut lu basah kok. Mandi basah ya? Iya. Seru dong, borok-borok. Begitu aja Bu, ibu udah buka aib. Ya Bu, ibu mah kalau misalnya ada urusan masalah itu nggak usah ngomong sama teman, kagak ada gunanya. Kalau mau ngomong sama dokter Boyke. emang iya, ngomong tapi ada solusi. Ngomong sama temennya nggak, dibecandain, diledekin ya. Apa kata Rasulullah? Termasuk orang yang nggak punya malu, naudzubillah ya. Orang yang pada malam hari bertugas dengan suami atau istrinya, kemudian pada pagi hari dia sampaikan kepada orang lain, enak atau nggak enak, tolong. Ini penting Bu, mengendalikan jangan nggak pantas. Jadi diomongin, ibu dibahas di situ, makin diledekin makin resep dia, jangan, boleh Bu ya, paham Bu ya. Jadi manage aja Bu. Kita nggak boleh ngomong Ji, yang ngomong, ini saya ngomong kan, boleh nggak? Emang perlu ngomong tuh ya, tapi kira-kira nggak perlu, hati-hati. Banyak banget Bu, 70 sekian lebih dah, pokoknya ada berapa gitu ya, dosa-dosa omongan dari mulai ya, semakin bertambah angka umur ibu, bagaimanapun sunatullah kita orang bakal makin sehat, pasti itu mah ya, karena kan makin dikurangi tuh dia punya itu. Cuma ibu kalau emang pengen sehat atau lebih sehat atau jarang sakit gitu, boleh Bu. Ada biangnya sehat apa? Qillatul akli, mengatur, memanage cara, waktu dan apapun yang kita makan. Itu. Kan ada yang bilang katanya kan, you what you eat. Diri kamu itu tergantung apa yang kamu makan. Ya kan begitu. Kalau emang ibu doyan makan, tapi ada ukuran. Bu, kan nggak ada Bu. Dalam Islam itu makan halal ternyata buat kita nggak bagus, nggak ada. Yang Allah bilang halal Bu, pasti bagus. Nggak juga Pak Ustadz, emping halal jelek. Saya makan emping semurat. Saya makan apa tuh paru di pasar apa tuh ujung deh. Naik saya punya kolesterol. Berarti bukan parunya yang jahat, ibunya dulu waktu masih gagahnya nih, waktu belum punya penyakit, makannya nggak diukur, ya nggak? Jadi penyakit, sama kayak obat kan. Mak berobat nih ke dokter, dikasih obat ya,
tiga jenis. Ada yang merah, ada yang kuning, ada yang biru. Bu, makan obat ya, pagi 1, siang 1, malam 1. Jadi sekali minum 3 tuh. Sehari kan 9 butir. Saya, minum Bu ya? Iya dok, Pak Ibu gitu kan. Apa dok? Berubah pikirannya. Obat atu-atu kelamaan. Gua pengen cepat sembuh. Ujung semua dibuka. Ya kan? Dan alasan lebih cepat, lebih bagus. Didorong ke obat banyak itu. Sama air segelas begini nih. Cepat nggak Bu kira-kira? Cepat nggak Bu? Cepat. Kemana cepatnya? Ya kan? Yang salah siapa sih Bu? Obat apa kita? Kita. Obat mah nggak salah, sama kayak makanan. Lu mantang emping, mantang santan, siang amat. Ih, saya mah kalau ada orang Bu makan enak nolak mulu banget. Lu, ih, santannya tuh jahat banget. Sian banget tuh orang. Nggak bisa menikmati hidup, makan aja. Orang halal Bu ya, yang penting diukur, diatur. Tapi maaf Bu, kalau udah punya penyakit mah mau nggak mau ya kudu mantang. Ini mah yang masih sehat, yang masih gagah, yang belum ada gangguan, boleh Bu, makan apa aja, sikat. Tapi ukur aja nih, ya, jangan kebanyakan ya. Tapi kalau udah ada penyakitnya, ya mau nggak mau lebih emping, mantang. Walaupun ada emak-emak makan emping, mocel doang, jadi cucunya makan pakai emping sama kecap Umaya. Dia ngomong kan dia sore-sore, emping enak juga, dia potek dikit benar Bu. Nyobain emping cucunya padahal dikit benar. Kita moteknya habis asar, sebelum maghrib ya, habis isya, orang jalan, bengkakin Bu. Asam uratnya bangun. Itu udah punya penyakit ya. Kalau belum makan. Apa kata orang babat isok telan terus halal. Ya, paru galma tuh, bagi parunya paru yang Padang punya tuh. Geblek banget kalau kita nggak makan gitu. Ya Bu ya. Tapi Ibu nih mumpung belum kena penyakit gimana, boleh Bu. Kita udah mulai mengatur pola makan. Karena gini Bu Maya. Orang kalau makin tua itu kan wujudnya kan makin pendek. Ingat ya? Dulu waktu masih muda, kita pada kesambung ya. Itu makan pernah 2 kali nambah. Bu, inilah. Ya kan? Sekarang sekali makan 1 porsi. Kenapa? Kita punya wujud makin pendek ya, satu. Yang kedua, daya remes makanan nggak begitu bagus. Ini maaf Bu, ya maaf nih saya agak-agak buka rahasia, tapi kalau bagus ikutin. Saya itu Bu tidak diet, enggak. Saya nggak diet, saya nggak mantang. Semua saya makan, tapi saya atur. Jadi kalau pagi-pagi ya, itu saya seringin makan sayur Bu. Saya biasa itu makannya telur 1, direbus, ya, kentang 1, dikukus gitu kan, sama labu siam, sama wortel, sama brokoli. Itu dimakan Bu. Pagi-pagi tuh, itu sampai siang kita kuat. Kenapa? Karena kita punya perut emang udah segitu ukurannya. Nah, siang-siang normal saya. Yang kata orang nasi apa, olahan apa saya makan. Jadi saya mah kagak makan kan saya makan. Ya. Terus malam nih kalau misalnya di rumah gitu ya, saya makan buah kayak apa tuh Bu, melon, pokoknya buah-buah lah. Gitu. Jadi saya makan banyak tuh normal full itu siang-siang. Teman saya dulu ada tuh, dia mulai mantang nasi masak. Berhenti makan nasi nasi minggu sakit, dirawat, dicek apa coba, glukosanya turun, gua kelepak palanya, norak banget kayak gua aja ngapa? Jangan ditinggal nasi mah, dikurangin aja boleh Bu ya? Diceraiin nasi, makan buah doang, seminggu sakit, dia lemas, tanpa tahu orang kita makan kalau belum nasi makan belum ada. Pagi-pagi makan Indomie sama ubi tuh, ya kan? Ubi apa sih Bu? Ubi ya gitu ya. Sama roti, udah 3 tuh ya. Nyarap kok? Belum. Lalu tadi apa? Ya, jadi makan Indomie doang. Sama ubi, sama roti. Nah, kan belum makan nasi gue juga. Makanya nasi mah jangan dibuang, makan. Betul, makan. Wow, saya mah kalau kata siang-siang nih, orang ajak makan apa? Oh yuk, gue saya mah normal. Memang kalau malam memang kalau di rumah gitu ya, nah saya makan ya. Tapi kalau bisa di acara nih, habis ngaji ada makan, saya makan. Jadi saya mah tetap normal. Jadi nggak sampai ngedrop. Ada ngedrop Bu, berhenti ini,
seperti itu, salah itu. Jangan, dikurangin aja. Ibu ya, Ustaz lebay amat, mati-mati baik kita mah, sakit aja. Emang iya itu mah, tapi ikhtiar jangan ditinggi. Ya, saya mati, ibu mati. Ya sama kan ya? Kita sakit, semua kan ya? Sama kan? Sama. Ikhtiar mah boleh. Ya Bu ya, biar kita nggak gampang sakit. Paham ya? Jadi ibu kalau mau, ya tadi mengatur pola makan. Ibu kalau mau bandingin kita sama yang lain, boleh Bu sekali-kali hadir dalam acara reunian. Reunian teman-teman Bu, lihat ya Bu, waduh. Saya reunian sama teman SD, waduh bersyukur banget saya. Teman SD ya, seumur dong, paling ya beda setahun 2 tahun lah. Ada yang tua dan mudaan, ada yang amsyong. Ginjalnya udah rusak, udah ada yang pakai apa tuh Bu nih jantungnya ring, ada yang udah pada botak, giginya pada habis, ada yang udah nggak bisa. Ya Allah, bukan pernah nanya gini, lu ya, Tommy ya, iya, lu makan apa lu begitu baik? Ya makan apa? Iya, jadi kan kita bisa apa ya, bisa bersyukur ya. Alhamdulillah si Anu pernah Bu. Ada yang udah lupa temen Bu, udah nggak jalan kan Bu ya, makanya Bu kalau misalnya bikin caranya jangan mantang ditinggal semua, jangan, kurangin aja, diatur aja ya. Makin tua, wujud makin lemah daya kudusnya, wujud makin banyakin makan sayur Ibu ya, buah-buahan, dari kalau brokoli itu, saya mah kalau brokoli nungguin punya duit dulu, mahal ya nih. Jadi kalau lagu siang, saban sore pagi mah ada ya. Dia pun murah di mah lagu siom, bagus tuh lagu siom, botol itu mah saban hari itu mah. Kalau kata brokoli mah kita nunggu yang basah dikit dah. Biasanya sih kalau dari sini saya beli brokoli ntar ya. Hujan Pak. Ya, paham ya, jelas ya. Jadi ada 3 induk ibadah apa tadi? Istighfar. Menyedikitkan dosa. Ya, kalau kita Pak Ustadz, saya pengen nggak punya dosa, susah. Kita kurangin aja dah, pakai istighfar banyak-banyak, ya Bu ya. Kalau sama Allah ya, gimana kalau sama orang? Ya minta redho, ya. Tuh, yang kedua, induknya akhlak bagaimana memanage pembicaraan. Atur aja Bu. Ibu mau ngomong, mau ngomel, terserah. Yang penting emang perlu, penting dan harus ya. Tapi kalau nggak penting, nggak harus dan bukan urusan kita, ya nggak usah banyak ngomong. Nanti orang pada ngedemen lagi ya, gitu kan? Nah yang ketiga, induknya kesehatan apa? Mengatur kebiasaan makan. Ya, wakulu washrobu wala tusrifu. Kata Allah, makanlah, minumlah tapi jangan berlebihan. Paham ya? Dasya? Lumayan kita ngaji ini berapa kali? Sekali ya? Masih ada nggak? Februari ya. Masih ada ya? Sekali ya? Iya. Udah berasa Bu ya? Wah, kita perasaan belum lama buka pengajian kan ya? Udah mau nutup lagi Pak. Saya tangan masih berasa menerima bingkisan dari ibu-ibu umat muslimin. Besok udah dapat lagi ya. Ustaz minta ya, saya nggak minta. Hanya berbaik sangka. Sekarang pengajian gue banyak. Di sini nggak ngasih, yang lain pada ngasih. Cuma kalau kebiasaan bagus itu nggak boleh dihilangkan. Benar nggak boleh. Dipertahankan. Syukur-syukur ditinggalkan. Hanya Bu Maya kapan saya ada kata-kata minta, nggak pernah kan ya? Tapi saya punya prinsip, jangan pernah menolak pemberian orang. Walaupun saya punya, Ustaz, gua udah punya itu, orang ngasih mah terima aja. Ya Bu ya, nggak merasa Bu ya? Kita udah mau penutupan, nanti nutnya mungkin ujung apa awal atau panjara saya gimana? Kayaknya di ujung dah Pak. Di ujung ya, di ujung. Iya, dicariin. Yang pasti walaupun pemilu kita tetap ngaji Bu ya. Soalnya gini nih, ada yang lebay juga poin kemarin. Ustaz, pengajian tutup ya bulan Januari akhir. Nggak ketol lama Bu, mau kemana sih kata gitu. Kan mau pemilu Pak, kita nggak boleh kumpul-kumpul. Norak lo Bu kata gitu dah. Yang nggak boleh mah kampanye. Dia bilang haji mah terusin. Puasa bulan Maret. Udah mau nutup Januari lagi ketol lama. Kan pemilu Pak. Yang nggak boleh tuh kumpul-kumpul kampanye. Bagi-bagi kaos itu nggak boleh ya. Ya kan udah mau nyoblos tuh. Haji mah terusin, ya kan? Kita kan puasa kan Maret pertengahan. Nanti kan sampai ujung Februari masih bisa tutup. Ya, pokoknya lumayan nanti atur aja. Semoga saya bisa hadir ya, insya Allah.
Dan Bu Bagio, Pak Bagio, semoga Allah berkahi rumahnya ya. Saya belum tanya nih, beliau punya acara apa nih? Biasa aja. Ya biasa aja. Oh, gitu. Nggak ada hajat. Iya, Bu Maya kan nanti ada pengumuman ya? Ada Pak. Ada. Berarti doanya belakangan aja ya? Iya. Karena kan saya mau nyambung lagi nih. Ada apa sih namanya? Ada sempat terlambat ya, tapi emang dia maunya begitu. Jadi dia ngaji dibawa ke rumahnya, katanya doa awal tahun, ujung tanggal berapa ini. Tapi yang maunya begitu, terus dia kan punya usaha, katanya biar berkah bla 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 gitu, oke lah. Saya bilang, saya ngaji dulu ya di RT saya, nanti dari situ jam 8 saya berusaha ke Pak dekat sih di Kedaugia. Jadi pokoknya nanti saya doanya nggak saya bacain, nanti Bu Epi atau siapa aja ya. Yang penting kita ketemu hari ini. Nah, tiga poin tadi Bu ya, semoga bisa kita pahami dengan bagus. Ibu channel dengan bagus ya Bu ya. Jadi ambil biang-biangnya dulu aja, karena waktu makin sedikit, PR masih banyak ya. Ibadah itu induknya apa tadi? Banyak-banyak istighfar ya, kurangin dosa. Kemudian induknya akhlak, bagaimana tadi? Mengatur pembicaraan, jangan sekata-katanya kalau ngomong baik-baik Ibu ya. Yang ketiga, induknya kesehatan, mengatur pola, cara, dan yang kita makan. Insya Allah, kalau udah kita pegang biang-biangnya, badan, kaki, buntut, padang ikut, karena biang kita ya, paham ya? Oke. Baik Pak Bagio, Bu Bagio, terima kasih banyak ya. Rumahnya udah bersedia menjadi base camp pengajian kita. Terima kasih sekali lagi, dan mohon maaf Ibu, bagaimanapun juga sebuah pembicaraan tidak mungkin sempurna, ada aja yang kurang Bu, sebagai manusia itu pasti kekurangan, kehilafan semua dari saya. Mohon maaf, mohon dimaafkan. Adapun yang benar Pak Bagio ya, dari Allah, milik Allah, dari Allah kembali kepada Allah. Insya Allah nanti pada wayahnya bulan Februari ya kita ketemu lagi ya. Semoga Ibu sehat semuanya Bu ya, berkah panjang umurnya, begitu pula saya dan semua kita punya keluarga, Allah berkahi semuanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu sekali lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah disampaikan oleh Bapak Haji Bapak Haji. Semoga kita semua dapat menjalani dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya yaitu membaca doa rohani yang akan dibacakan oleh Ibu Nurida kepada Ibu Nurida. Pak Bagio langsung ya. Ya. Pak Bagio, makasih ya. Makasih banyak. Oh, saya duluan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Haji. Masih ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masih udah terang Pak, udah terang. Ayo Pak. Iya. Bu RT, Bu Sumiati, doa penutupnya nanti. Doa penutup nanti aja deh. Sekarang doa penutup tadinya kan Bapak Haji Kartomi. Karena Bapak Haji Kartomi ada keperluan, jadi nanti diganti dengan Ibu Tarmini ya Bu. Nah, karena jamaahnya ini yang datang banyak, jadinya kita alhamdulillah jadinya kita berbagi tugas ya Bu ya, yang harusnya bertugas beliau nggak datang, jadi digantikan dengan yang datang. Ya Bu ya udah, nanti nggak apa-apa ya Bu, pasti hari malam Jumat di Bunan Duarto baru nanti kita tunjuk aja langsung baca suratnya. Untuk pengumuman yatim, karena kemarin sebulan saya nggak masuk, jadi saya belum dapat rekapan. Nanti kalau udah dapat rekapan baru saya pindahin dan saya info lagi ya Bu tiap minggunya, karena kemarin juga saya sebulan nggak datang gitu ya. Uang yatim jadi saya belum infokan ya Bu, masih di Mbak Cici, jadi masih di catatan Mbak Cici, belum saya pindahkan ke catatan saya. Itu terus pengumuman selanjutnya oh ya sudah Bu, karena sudah malam. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutan dari Ibu saya. Semoga kita semua dapat memahami dan memahami. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa penutup yang akan dibacakan oleh Ibu Tarmini kepada Ibu Tarmini. Assalamualaikum
Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Lakal hamdu ya Allah ya Maulana ya Ma'bud. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin. Salli wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina bi ashabi rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha innaka a'la darajat wa tuballighuna biha asal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa badal mamat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan badal maut. Allahumma hawin alaina fis sakaratil maut wa najata minan nar wal afa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa adkhilnal jannata ma'al abrari ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Rabbana afriq alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya sebagai pembawa acara mohon dibuka utama biasa selesai. Apabila kata-kata saya kurang berfungsi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada amplop tuh. Capnya pos. Amplopnya isinya kita ya. Sini. Maaf, udah tua. Ya, makasih Bu. Makasih ya. Itu loh,
Makasih ya Bu Evi. Oh iya. Bedakan kita ya. Makasih ya Bu Evi. Tapi ini tunggu ini ya temennya. Tapi ini saya Monggo. balik Bu. Pak. Ya. Monggo. Pak, makasih Pak. Sama-sama. Balik Pak. Terima kasih, Bu. Iya. Pak pulang. Terima Terima kasih. Pamit ya Pak. Terima kasih, Ibu. Terima kasih. Monggo. Sama-sama. Terima kasih. Ya. Ya. Silakan. Monggo, terima kasih. Ibu Bagio, makasih banyak ya. Makasih, Ibu. Ya, Mas. Ya, sama-sama. Makasih ya. Makasih, Pak. Ya. Tempatnya, Ya. rumahnya. Nanti sama masukin YouTube. Apa? Weh, Bapak siapa? Bapak Bagio. Ya nanti diganti. Channelnya apa, Pak? Nanti dari istri saya deh. Oh iya iya. Makasih ya Pak. Iya. Udah banyak ya Pak. Oh, udah adsense udah. Udah dapat surat itu. Pak. Masih bar. Pantesan Pak. Pak, makasih banyak ya Pak. Makasih Pak. Dalam udah itu. Dev. Jadi habis apa? Jadi habis ayo habis apa? Habis pengajian di rumah Dewi sini.